Alhamdulillah kita bertemu di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat tentunya ya. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum mengawali pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sasa, Esta, Sarli, Vega, Panca, ya. Tadi sudah semuanya Ibu absen ya. Ya, Ibu percaya minggu kemarin itu kalian sudah paham tentang materi yang kemarin. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang berwudu. Di sini, ya, Ibu akan menjelaskan materi tentang berwudu. Siapa yang tahu tentang wudu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Apa? Mbak Isa. Katanya tahu. Nggak tahu? Wudu itu sama dengan bersuci. Apa? Wudu itu adalah bersuci. Jadi syarat sahnya sholat, kalian itu harus berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Wudu itu akan menghilangkan kotoran yang ada di tubuh kalian agar najis tersebut hilang dan kalian akan menjadi suci. Jadi kalau sholat itu kalian harus apa? Suci. Harus apa? Suci ya. Nah, sudah tahu penjelasan tentang wudu kan? Nah, setelah penjelasan tentang wudu, Ibu akan menjelaskan tentang syarat dari berwudu. Siapa yang tahu syarat orang berwudu? Angkat tangan. Ada? Gak ada? Ya, Ibu jelaskan. Syarat orang berwudu. Yang pertama itu beragama Islam. Selain Islam tidak boleh dan tidak sah. Selanjutnya, orang itu mumayyiz. Ada yang tahu arti mumayyiz? Ada? Gak ada. Mumayyiz itu orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi, kalau orang itu belum bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, belum dikatakan mumayyiz. Selanjutnya, tidak berhadas besar. Tidak sedang berhadas besar. Maksudnya di sini orang yang syarat sahnya wudu itu harus suci. Karena ini tidak berhadas besar, orang itu sedang berhalangan, tidak boleh wudu dan tidak sah. Selanjutnya, dengan air suci. Maksudnya berwudu itu diharapkan menggunakan air suci yang mensucikan. Ada yang tahu air suci apa saja? Ada yang tahu? Belum? Ya, air suci itu seperti air sumur, air sungai, dan lain-lainnya. Paham? Paham. Lalu tidak terhalangnya
air sampai ke tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Misalnya orang yang bertato, orang yang menggunakan kutek. Kutek itu di kulit itu menghalangi jalannya air ke kulit. Jadi kalau kalian menggunakan kutek itu tidak sah dalam sholat sama wudhunya. Jadi kalau mau sholat itu kuteknya dihapus dulu. Nah, sudah paham rukunnya? Sudah. Nah, setelah mempelajari syarat dari berwudu, kita lanjutkan ke rukun wudu. Nah, rukun wudu itu yang pertama niat wudu. Ada yang tahu niat wudu? Bisa? Enggak? Ya, coba kita lakukan bersama-sama ya. Tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashori fadlillahi ta'ala. Coba Mas Panca, bagaimana? Tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il Hadasil ashori fadlillahi fadlillahi ta'ala. Ya, pintar. Nah, selanjutnya membasuh muka. Dalam rukun wudhu itu adanya membasuh muka setelah niat. Membasuh muka di sini seluruh bagian wajah itu harus terkena air. Jangan sampai tidak ada yang tidak terkena air. Membasuh mukanya terdapat 3 kali. Lalu membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku. Tangan kanan dan kiri masing-masing 3 kali. 1, 2, sampai siku sini. Semuanya terkena air. Lalu mengusap kepala. Mengusap kepala. Airnya itu dari sini sampai sini. Rambut itu harus terkena air. Jangan tidak terkena air. Sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali, kanan dan kiri. Mata kaki itu harus terkena air. Paham? Lalu yang terakhir tertib. Tertib maksudnya itu seluruh rukun di sini, seluruh rukun wudu di sini harus dijalankan dengan urut. Jangan niat lalu mengusap kepala, jangan. Niat terus membasuh muka, membasuh kedua tangan dan seterusnya, ya. Nah. Masih pada semangat? Masih? Sebelum kita ke sunnah wudhu, Ibu ada satu lagu tentang wudhu. Ya. Di sini Ibu akan memberikan satu lagu. Tapi liriknya itu diganti dengan kata-kata wudhu. Tapi nadanya itu potong bebek angsa. Tahu? Potong bebek angsa. Tapi diganti dengan lirik wudhu. Ibu contohkan dulu ya. Marilah berwudhu bersama, menjalankan sholat berjamaah. Berwudhu itu bersih dan suci. La 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 la. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Tahu? Nah, yuk sama-sama. Sambil tepuk ya. Nah. 1, 2, 3. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la. Berwudu itu bersih dan suci. La 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 la.
kita akan melanjutkan ke pembelajaran ya. Setelah ini sunnah wudhu. Sunnah wudhu ada beberapa di sini. Yang pertama, membaca basmalah sebelum wudhu. Tahu bacaan basmalah? Tahu. Coba Mbak Esta bacaan basmalah bagaimana? Ya, tahu? Ya, bacaan basmalah itu seperti Bismillahirrohmanirrohim. Nah, itu bacaan basmalah. Mas Darli, coba bacaan basmalah seperti apa? Ya, bentar. Lalu yang kedua, menggosok gigi. Jadi sunahnya wudhu itu kita diharapkan menggosok gigi terlebih dahulu sebelum berwudhu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dalam mulut. Jadi mulut kita itu diharapkan suci. Lalu mencuci kedua tangan sampai pergelangan. Mencuci kedua tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali. Lalu berkumur dan membersihkan hidung. Berkumur sebanyak 3 kali. Lalu membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Ya. Lalu mendahulukan anggota tubuh atau wudhu bagian kanan daripada yang kiri. Jadi kalian kalau berwudhu itu jangan jangan awalan dari yang kiri, jangan. Yang pertama itu yang kanan, baru kiri. Ya. Yang terakhir itu membaca doa selesai wudhu. Ada yang bisa membaca doa selesai wudhu? Nggak ada. Ya, kita bersama-sama membaca doa selesai wudhu. Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minna tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sudah paham? Sudah paham rukun sama sunahnya? Sudah? Ya. Setelah kita mempelajari syarat wudhu, rukun wudhu, sunahnya wudhu, kita yang terakhir akan membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada yang tahu hal-hal yang membatalkan wudhu seperti apa? Angkat tangan? Gak ada. Ya. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu yang pertama, itu membuang angin atau kentut. Jadi kalau kalian merasa sudah kentut, kalian itu harus mengulangi lagi berwudu. Nah, yang kedua, membuang air kecil. Terus membuang air besar. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu itu seluruh yang keluar dari lubang pada tubuh kita dan keluarnya itu akan membuat kita batal wudhu. Jadi kalau dari ini kalian mengalaminya setelah wudhu, kalian harus mengulangi lagi karena dianggap tidak sah. Ya, setelah tadi mempelajari tentang syarat wudhu, rukun wudhu, terus sunnah wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, Ibu harap kalian sudah paham semuanya. Ya, selanjutnya
itu akan memberikan kalian permainan, tapi permainan mengenai seputar wudhu. Ya, contohkan misalnya salah satu dari kalian, ibu tunjuk, misalnya Mbak Sherly ditunjuk mengambil ini kertas ini, salah satu kertas ini dibuka, lalu dilihat nomor berapa. Nanti kalian akan ambil dari salah satu kartu ini. Kartunya sudah ibu berikan nomor, dan di dalam kartu ini terdapat pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalau tidak bisa jawab, nanti ibu bantu. Bisa? Coba Mas Panca ke depan, ambil. Lihat nomor berapa? 3, ambil nomor 3. Dibacakan. Niat wudhu bacakan. Coba bacakan niat wudhu. Yuk, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu alirofil kadasin asori fardol lillahi ta'ala. Ya, pintar. Ini sudah. Selanjutnya itu siapa yang ini? Mbak Sesa. Coba. Ambil. Nomor 5. Bacakan. Coba, orang gila itu apa? Orang gila bisa berwudu. Berarti itu apa? Berarti dia tidak sah dalam berwudu. Ya. Yang lainnya. Yang lainnya, Mbak Vega, maju. Ambil. Nih. Nomor 2, ambil. Coba apa tadi? Masih ingat? Rukun wudhu yang pertama. Niat. Rukun wudhu yang pertama itu adalah niat. Ya. Kalau kita berwudhu itu yang pertama adalah niat dalam rukun wudhu. Ya. Yang lainnya Mbak siapa ya? Besta. Yang membatalkan wudhu, buang angin atau kentut, buang air kecil atau pipis, buang air besar. Lalu Mbak Sherly. Apa coba? Bacakan. Termasuk apa? Buang air kecil. Termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah apa aja? Coba. Buang angin atau kentut, terus buang air, terus buang air besar. Nah, yang terakhir siapa ya? Nah, ini coba maju. Ambil. Nah, bacakan. Syarat wudhu pertama. Syarat wudhu tadi apa? Yang pertama. Syarat yang pertama? Syarat yang pertama apa? Kamu beragama? Islam. Ya.
Jadi syaratnya wudhu yang pertama itu orang tersebut harus beragama Islam terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi dari permainan ini, Ibu harap kalian itu menambah wawasan kalian tentang berwudu, mendalami tentang berwudu dan dapat mempraktekannya. Kalau kalian mau sholat itu berwudu terlebih dahulu. Jangan tidak berwudu lalu kalian sholat, tidak boleh, itu tidak sah. Karena di tubuh kalian masih terdapat kotoran atau najis. Dikhawatirkan seperti itu. Jadi kesimpulannya itu dalam berwudu itu untuk mensucikan diri dari berbagai hadas besar dan kecil. Dikhawatirkan nanti kalau sholat itu menempel di mukena atau di baju muslim lainnya karena tidak suci. Seperti itu, paham? Ya. Sekian dari Ibu, semoga ilmu dari Ibu bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.